What is grace? Is it enough to save your life? Is it enough to save your family? Is it enough to pull you out from the darkness? We say yes. For grace is the gospel that kept secret since the world began, enduring from time to time, from the chosen nation to the chosen one. And now he chooses you. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat bergabung di acara Sunday Word of Life pada pagi hari ini, hari Minggu 30 Maret 2025 di kalender Ibrani 1 Nisan 5785. Mari sebelum nanti kita mengikuti bersama-sama firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Timothy Parengkuan, mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Pencipta alam semesta. Kami mengucap syukur Bapa, terima kasih buat kejadian kami yang dahsyat dan ajaib. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih untuk rancangan-Mu yang indah Tuhan bagi kehidupan kami. Pagi ini kami datang kepada-Mu Bapa dengan segenap kerinduan kami. Kami mau menghampiri Engkau. Kami rindu mengenal Engkau lebih. Kami rindu Tuhan mengalami kasih karunia-Mu Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Dengan segenap hati Bapa kami datang kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Hamasiah kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Ku ada hari ini karena kasih karunia-Mu. Semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penenun hidupku. Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan. Ku berterima kasih buat kasih setia-Mu. Hidupku
kasih Aba. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang besar. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Oh, terima kasih Aba. Terima kasih Aba. Kami bersyukur menyembah. Kami bersyukur menyembah-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Thank you Abba. Thank you Abba. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Yes, we worship you, Lord. Ya Ramana Shira la bala la bala la bala la bala la bala. Shara la bala 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 la. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, thank you, Lord. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu ya Bapa. Begitu besar kasih-Mu, begitu dalam cinta-Mu Tuhan bagi kami. Oh, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Aba. Bahwa kami mendekat kepadamu oleh karena kasih karunia-Mu yang besar.
Terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, bahwa kami untuk mengenalmu, mengenalmu Tuhan. Mau tinggal di baitmu selalu. Haleluya. Shalalabalalabalalabalalabalalabalalabalalabalala. Namada shiralabadakaralabaya shandalabalala. Labalalabalalabalalabalala. Lalabaya shiralabalala. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, Tuhan. Ku nikmati kemuliaan, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku
Terimalah pujian penyembahan kami ya Bapa. Terimalah pujian penyembahan kami. Buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Karuniakanlah pengertian kepada kami ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama di atas segala nama Yeshua Mesih. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, jumpa lagi bersama-sama kita di Sunday Word of Life. Terima kasih John Sugi membawa kita masuk di dalam persiapan untuk mendengarkan kebenaran firman. Saya harap setiap Anda yang selalu mengikuti tayangan-tayangan kami menangkap apa yang Tuhan sampaikan kepada kita di hari-hari ini. Penting sekali Bapak Ibu Saudara kalau kita menangkap isi hati Tuhan, maka kita akan dibawa masuk kepada satu kedalaman yang sangat luar biasa. Dan inilah kedalaman yang Tuhan katakan Dia mau supaya kita betul-betul masuk kepada apa yang Tuhan kehendaki untuk kita alami di dalam perjalanan kehidupan kita semua. Nah, ya Bapak Ibu Saudara, kita sudah seperti tadi dikatakan oleh John Sugi bahwa kita sudah memasuki satu bulan yang penting buat kita semua, yaitu bulan Nisan, di mana di bulan Nisan ini inilah bulan yang sangat luar biasa buat setiap kita yang percaya. Tetapi bulan ini adalah bulan yang menentukan untuk kita semua apakah kita betul-betul akan dibawa mengerti kepada misteri dari apa yang tidak dipahami oleh banyak orang. Apa yang tidak dimengerti oleh banyak orang. Tapi kita dibawa masuk kepada kedalaman itu. Dan Paskah ya yang sebentar lagi kita akan ikuti bersama-sama, ini adalah pintu untuk kita masuk kepada misteri dari kedalaman yang tidak terpahami, yang tidak mampu untuk diterjemahkan oleh siapapun juga. Tapi itu dikaruniakan kepada kita semua. Dan karena itu untuk memulainya kita akan buka terlebih dahulu di dalam, nanti media bukakan ayat ini, Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga. Kita akan lihat di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga ini berbicara tentang misteri kedalaman. Dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Inilah sebenarnya kalau saya mau katakan kebahagiaan kita semua. Kita adalah orang-orang yang Tuhan berikan anugerah untuk memahami hal-hal yang dahsyat. Kita diberikan kesempatan untuk dibukakan misteri yang tersimpan, yang tidak terpahami, di mana tidak banyak orang mengerti, tidak banyak orang memahami, tetapi itu dibukakan. Bahkan nabi-nabi pun, ya mereka dalam Alkitab, nabi-nabi itu adalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menyingkapkan sedikit demi sedikit seperti puzzle ya. Para nabi itu menangkap bagian-bagian dari misteri Tuhan yang besar itu. Tapi mereka menerima bagian-bagian cuplikan-cuplikan puzzles yang ada di zaman mereka untuk mereka ucapkan, untuk mereka deklarasikan. Seperti kalau Anda tahu lukisan yang dipotong-potong kecil gitu ya. Itu mainan anak-anak, itu lukisan yang dipotong-potong kecil. Kemudian anak itu harus bisa merangkai ya. Menjadi potongan-potongan kecil itu dirangkai menjadi satu lukisan yang besar. Nah, itulah nabi-nabi.
Nabi-nabi di zaman dahulu mereka menangkapkan potongan-potongan kecil dari satu gambaran yang besar. Ya. Mereka menerima potongan-potongan kecil dari apa yang harus mereka ucapkan. Ketika mereka menerima, mereka harus mengucapkannya. Ya. Mereka harus mereka harus menyatakannya. Bahkan Paulus itu pun berkata bahwa ini ya diselidiki oleh para nabi. Apa sih misteri ini ya? Ini misteri yang tidak main-main, yang misteri yang sangat luar biasa. Di mana nabi-nabi pun tidak diberikan kesempatan untuk, karena mereka waktu mereka melihat, tugas mereka adalah mereka harus mencatat, kemudian mereka harus melepaskan misteri itu. Dicatatlah di dalam kitab para nabi gitu ya. Ketika itu dicatat dan mereka harus menyampaikannya, tapi mereka tidak bisa membukakannya itu secara penuh. Harus ada waktu ya, yang ditetapkan juga oleh Tuhan supaya misteri itu dapat dibukakan secara penuh gitu. Jadi peranan para nabi yang ada di dalam Alkitab itu, mereka bagian mereka adalah menyingkapkan puzzle, potongan-potongan kecil dari apa yang harus nanti menjadi satu gambaran yang utuh. Ya, setiap nabi berbeda zaman ya, mereka berbeda zaman, tapi mereka harus menyingkapkan itu. Nanti ya ketika waktu yang ditentukan oleh Tuhan sendiri, barulah seluruh gambaran itu dapat dinyatakan dan dibukakan. Jadi kita ini orang-orang yang ada di hari-hari terakhir ini, kita adalah orang-orang yang ternyata diberikan apa yang tidak dibukakan ya, yang di masa lalu. Tadi kita baca bahwa aku akan memberikan kepadamu hal-hal yang tidak terpahami. Jadi itu adalah sebuah nubuatan ya, inilah nubuatan yang disampaikan oleh para nabi bahwa misteri yang tidak terpahami ini yang akan dibukakan, yang akan dinyatakan. Nah, rahasia itu kapan? Hal-hal yang tidak terpahami itu kapan dinyatakannya? Ternyata kalau mengikuti timeline Tuhan, hal-hal yang tidak terpahami itu yang namanya rahasia itu akan dibukakan di waktu yang telah Tuhan tetapkan. Nah, ini menarik nih. Jadi saya mau perlihatkan beberapa ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana misteri ini, yang ada ayatnya yang harus beberapa ayat yang saya mau bagikan buat kita semua. Ini dia. Rahasia Kristus itu dalam 1 Petrus 1 ayat 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia. Dan kasih karunia ini ternyata satu misteri ya. Satu misteri yang tidak mampu dipahami oleh siapapun. Sekalipun Tuhan pernah menyatakannya hanya kepada Musa. Tentang misteri ini hanya kepada Musa, di mana Tuhan menyatakan misteri itu hanya kepada Musa. Tapi itu pun harus dibukakan secara dalam. Secara dalam setelah Tuhan menetapkan waktunya. Setelah Tuhan menetapkan waktunya. Ternyata ada orang-orang, ada kumpulan, atau saya katakan ada generasi yang Tuhan katakan itulah generasi yang akan menerima seluruh pernyataan Tuhan, seluruh misteri kasih karunia yang Tuhan berikan cuplikan-cuplikan kepada para nabi. Jadi kumpulan dari puzzle-puzzle, kumpulan dari cuplikan-cuplikan yang Tuhan bukakan kepada nabi, itu akan menjadi satu gambaran yang besar ketika waktu Tuhan menetapkannya. Nah, kemudian Petrus pun melanjutkan pernyataannya, dikatakan orang-orang yang dipelihara dalam kekuatan Hashem inilah yang akan menerima apa yang akan dibukakan, karena itu disediakan untuk dinyatakan pada zaman akhir.
Hal-hal yang tidak terpahami itu akan disediakan buat orang-orang yang hidup di zaman akhir, di mana apa yang Tuhan sampaikan kepada para nabi, apa yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel itu akan dibukakan secara penuh. Jadi sekarang kitalah orang-orang yang diberikan penyingkapan gambaran yang utuh dari misteri yang tidak terpahami itu. Kitalah orang-orangnya. Tuhan telah menetapkan waktu bahwa waktu penyingkapan dari hal-hal yang tidak terpahami itu akan segera disingkapkan. Nah, kalau kita lihat urutannya, maka jemaat mula-mula itu jemaat mula-mula adalah awal dari penyingkapan misteri yang dikatakan oleh Nabi Yeremia yang tidak terpahami itu. Kita dan sebagai orang-orang yang hidup di hari-hari terakhir, maka kitalah orang-orang yang akan betul-betul menghidupkan misteri yang tidak terpahami. Saya mau katakan inilah misteri kasih karunia yang tidak terpahami. Kitalah orang-orang yang diberikan penyingkapan tentang keseluruhan atau kekayaan, keseluruhan dari hal-hal yang tidak terpahami. Yang Paulus katakan itulah kekayaan kasih karunia yang disimpan begitu lama, kemudian harus dinyatakan tepat pada waktunya. Yaitu sejak jemaat mula-mula sampai kita. Dan kalau saya selidiki apa yang dikatakan, maka sebagai orang-orang zaman akhir, kitalah yang akan menerima kepenuhan dari misteri yang tersimpan selama berabad-abad ini. Kitalah orang-orang yang akan memanifestasikan. Nah, inilah rahasia yang Tuhan membukakan. Rahasia ini harus dibukakan ketika ada perjanjian baru diadakan. Nah, perjanjian baru yang diadakan inilah yang kita kenal di dalam perayaan Paskah. Nah, perayaan Paskah ini artinya ternyata dalam sekali, Bapak Ibu Saudara ya. Bangsa Israel adalah satu-satunya bangsa yang kalau kita lihat Tuhan pilih untuk nantinya menyatakan misteri yang tersimpan selama berabad-abad. Inilah bangsa di dalam kedaulatan Tuhan yang Tuhan pilih untuk dia menyatakan bahwa ada misteri. Ada misteri, ada rahasia Tuhan yang bisa diungkapkan kepada orang-orang disebut orang-orang pilihan. Jadi kalau Anda lihat bagaimana bangsa Israel itu, mereka dari awal-awal melalui Musa. Dari awal-awal Tuhan sudah beritahu kepada Musa bahwa Ulangan 29 ini ada hal-hal yang tersembunyi. Hal-hal tersembunyi yang bagi Tuhan itu yang akan dinyatakan bagi orang-orang yang ditebus. Karena bangsa Israel adalah satu contoh. Ya, bangsa Israel adalah satu contoh, satu bangsa yang keluar dari perbudakan oleh karena ada perjanjian darah. Perjanjian darah ini adalah gambaran penebusan yang akan terjadi ke depan nanti. Ya. The blood covenant, perjanjian darah yang Tuhan bukakan kepada Musa. Kemudian Musa perkenalkan tentang perjanjian darah itu. Musa memperkenalkan tentang perjanjian darah karena ini berbicara tentang perjanjian darah yang akan datang, yaitu di dalam Yeshua HaMashiach. Dan semuanya harus dimulai dari sebuah perjanjian darah. Dan perjanjian darah inilah yang namanya penebusan yang akan membawa orang-orang yang menerima penebusan masuk di dalam kekayaan yang tersimpan selama berabad-abad lamanya. Paulus sudah melihat akan hal itu. Paulus sudah lihat bahwa ini dia akan datang waktunya, waktu penyingkapan. Maka itu Tuhan membawa Paulus untuk bergabung dengan rasul-rasul yang lain. Karena satu-satunya yang mempunyai pemahaman teologi, pemahaman ajaran Musa yang sangat kuat cuma Paulus. Karena Paulus itu fokus. Dia betul-betul belajar, dia dipersiapkan untuk menjadi imam. Ya. Dia dididik secara luar biasa, secara dalam ya, oleh imam besar Gamaliel untuk satu tugas yang akan dipikulnya di hari-hari yang akan datang. Tapi Tuhan datang menjamah dia dan membukakan tentang misteri itu yang sudah ada pada orang Yahudi. Orang Yahudi dipercayakan misteri, tapi harus dibukakan pada waktunya. Jadi Paulus itu ngerti karena Paulus tahu apa yang tertulis dalam kitab Musa.
Paulus tahu apa yang tertulis dalam kitab nabi-nabi dan tulisan-tulisan. Paulus juga mengerti apa yang dikatakan oleh pengkhotbah 3. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun juga di bawah kolong langit ini ada waktunya. Paulus tahu itu semua. Baik Torah maupun Nevi'im, Ketuvim yang ada dalam satu buku yang namanya Tanakh itu. Tahu Paulus. Jadi Paulus dilawat dan dipakai untuk bergabung bersama para rasul. Bagian dia adalah untuk mengungkapkan, bagian Paulus adalah untuk menyingkapkan misteri yang Tuhan taruh atas bangsa Israel yang kemudian harus dibukakan pada waktunya. Jadi Paulus pun menangkap bahwa wow, ini misteri ini hanya bisa dibukakan setelah ada perjanjian baru. Setelah ada perjanjian baru, barulah misteri ini dibukakan. Karena apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama, Tuhan punya misteri, Tuhan punya hal-hal yang tidak terduga. Kalau kita lihat kemudian di ayat lain bahwa di dalam zamannya Daniel pun, Daniel 2 ayat 22, dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Daniel pun bersaksi, dia seorang nabi. Tuhan juga membukakan bagian-bagian potongan-potongan kecil tentang misteri dan rahasia Tuhan itu. Sehingga Daniel pun berkata bahwa Tuhanlah yang bisa mengungkapkan hal-hal yang tidak terduga. Hal-hal yang tidak terpahami seperti kata Yeremia 33. Hal-hal yang tersembunyi cuma dia yang mampu menyingkapkannya. Nah sekarang kita adalah orang-orang yang dipilih. Kitalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menerima misteri yang tidak terpahami. Kitalah orang-orang. Kalau kita lihat bagaimana akhirnya Yesus sendiri berbicara, ya, Yesus sendiri berbicara kepada murid-muridnya. Dia katakan kepadamu di dalam Markus pasal yang keempat ayat 11 dan 12. Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Tuhan itu, kerajaan Hashem. Kepadamu. Dalam hal ini Yeshua tidak bicara kepada orang lain, tapi hanya kepada murid-muridnya. Kepadamu telah diberikan rahasia. Kalau orang-orang lain sekalipun mereka punya mata tapi tidak mampu menangkap, sekalipun mereka punya telinga, mereka tidak mengerti karena misteri yang Tuhan berikan ini hanya kepada orang-orang yang sudah masuk di dalam agendanya dia, yang sudah masuk kepada rahasianya. Lukas 8 ayat 10 kemudian, lalu ia menjawab, kepadamu diberikan karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Bapa atau kerajaan Hashem. Tapi orang-orang lain hal itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Kalau kita baca sepotong ayat ini seolah-olah Tuhan tidak adil. Bukan, ini bukan soal keadilan, bukan. Tapi ini soal orang-orang yang ditebus, yang memang telah Tuhan persiapkan. Jadi tentu seperti Tuhan berbicara kepada Musa pada waktu itu, bangsa Israel kamu akan dibedakan. Kamu akan dibedakan dari bangsa yang lain. Karena memang waktu Musa berdoa untuk minta penyertaan, dengan jelas Musa berkata, kami harus dibedakan dong dari bangsa yang lain. Kami harus dibedakan dari bangsa yang lain. Kami bukan hanya minta penyertaanmu ketika kami keluar dari Mesir, tapi kami harus dibedakan. Menurut saya itu satu doa yang luar biasa. Musa betul-betul minta dibedakan. Dan waktu Tuhan menjawab doa Musa tentang bagaimana mereka akan dibedakan, maka Tuhan menyebut tentang kasih karunia. Ini luar biasa loh. Dia menyebut tentang kasih karunia. Doa Musa sampai sekarang saya tetap mendalaminya. Saya tetap terus melihat bagaimana luar biasanya doa Musa ini kepada Tuhan. Dikatakan kami harus dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini, oleh karena kasih karunia diberikan kepada kami. Jadi pengertiannya begini, apa yang ditangkap oleh Musa, kasih karunia akan membawa mereka berjalan di dalam perjalanan yang berbeda. Kasih karunia akan membawa mereka berjalan dalam misteri yang tidak terpahami. Berarti mereka harus dibedakan dari bangsa yang lain. Sebab yang membuat mereka berbeda bukan karena mereka hebat berperang. Yang membuat mereka berbeda adalah kasih karunia.
Grace that makes them different than any other nations. Kasih karunialah yang membuat mereka berbeda dari bangsa-bangsa lain. Dan ini kemudian diucapkan lagi oleh Paulus, bahwa orang-orang yang hidup oleh karena penebusan Yeshua HaMasyiah, inilah orang-orang yang akan dibawa masuk kepada misteri ya, yang akan diungkapkan. Ada orang-orang yang telah ditetapkan, ditentukan ketika Kristus datang. Jadi Kristus harus datang dulu supaya misteri ini dapat dibukakan. Mari kita lihat ayat-ayat yang berikutnya. Efesus 1 ayat 11. Ini rahasia disingkapkan di dalam Kristus. Aku katakan di dalam Kristus, jelas. Di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, dan kami dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu. Apa itu bagian itu? Misteri yang tersimpan selama berabad-abad. Hal-hal yang tidak terpahami. Kami mendapat bagian. Karena apa? Ada maksud dari Tuhan, ada maksud Hashem. Jadi dikatakan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Hashem, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Wow. Bayangkan ya, jemaat mula-mula itu dibangun di atas fondasi pemahaman tentang rahasia yang dibukakan. Itu jemaat mula-mula begitu. Langsung topiknya topik mengenai misteri yang dalam. Karena itu kalau kita lihat kesaksian jemaat mula-mula, betul-betul sangat fenomenal. Karena fondasi yang diletakkan oleh para rasul itu fondasi yang berbicara tentang hal-hal yang tidak terpahami. Dan mereka diajar untuk hidup dengan pola pikir yang berbeda. Mereka diajar untuk berjalan di dalam iman yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terpahami. Dan itu terjadi. Mereka punya kesaksian itu. Dan itulah yang ada pada jemaat mula-mula yang kemudian Roh Kudus katakan itu harus dimanifestasikan di zaman akhir. Sebab kita kan sudah baca tadi apa yang dikatakan oleh Petrus. Itu disediakan pada zaman akhir, berarti kita pun orang-orang yang ditebus, Tuhan juga mau orang-orang itu berjalan di dalam misteri yang tidak terpahami, yang adalah kekayaan dari kasih karunia itu sendiri. Dan tentunya perbedaan itu akan menjadi nyata kalau kita berjalan dalam misteri itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki bulan Paskah ya. Bulan Paskah itu adalah bulan Nisan ya. Sekarang 1 Nisan 5785 atau kalender Gregorian 30 Maret 2025. Satu agenda yang penting yang setiap tahun itu Tuhan katakan kepada bangsa Israel, kamu harus rayakan turun-temurun. Ini perayaan penting yang harus kamu rayakan turun-temurun. Dan waktu saya mendalami, kemudian dibukakan bahwa bangsa-bangsa lain dikoneksikan dengan perayaan ini yang sudah terjadi dengan bangsa Israel. Di dalam perayaan ini, yaitu perayaan Pesak, yaitu merayakan penebusan. Mereka diminta untuk merayakan dari tahun ke tahun. Ternyata melalui perayaan ini ada hal-hal yang tidak terpahami yang akan dibukakan. Jadi Pesak yang mereka rayakan, orang Israel rayakan, itu berbicara tentang perjanjian baru yang akan digenapi di dalam Yesus. Manifestasinya akan nyata waktu bangsa Israel menerima pesan dari Musa bahwa hal-hal yang rahasia yang akan mereka terima. Tapi dimulainya di bulan Paskah, perayaan penebusan, maka itu juga berbicara kepada kita loh. Di bulan Paskah banyak hal-hal yang akan dibukakan. Kita bisa lihat jemaat mula-mula. Mereka adalah orang-orang yang hidup dari revelation. Dikatakan dalam kitab Wahyu, revelation of Yeshua. Pewahyuan Yeshua HaMasyiah. Itulah misteri yang tidak terpahami. Perbedaannya jelas jemaat mula-mula dengan orang-orang lain. Kemudian berita tentang kekayaan kasih karunia ini. Paulus mendapatkan tugas untuk memberitakannya kepada bangsa-bangsa lain. Paulus menerima panggilan untuk berbicara kepada bangsa-bangsa lain tentang kekayaan yang tidak terduga ini. Supaya orang-orang yang menerima pemberitaan tentang penebusan Yeshua, mereka dibawa untuk mengalami misteri yang tidak terpahami.
Maka itu ditulis dalam Efesus tadi. Efesus 1 tadi. Efesus 1 ayat 11. Di dalam Kristus kamu berhak untuk mendapatkan bagian. Sesuai dengan rencana yang Tuhan sudah persiapkan jauh-jauh hari. Nah, di bulan Nisan ini kami dalam komunitas kami akan mengadakan perayaan dengan tema kekayaan kasih karunia. Tanggal 12 dimulai di Surabaya. 26 itu di Jakarta. Antara 12 dan 26, 23 kita juga membuat di Manado dengan satu tema, The Abundance of Grace. Berbicara tentang kekayaan kasih karunia. Apa sebenarnya yang harus kita terima di hari-hari yang seperti ini? Apa yang harus kita tangkap? Apa yang harus kita alami? Apa yang harus kita terima? Apa yang harus kita hidupi? Ini berbicara tentang ya di hari-hari terakhir semakin dibukakan secara penuh. Puzzle demi puzzle yang dilihat oleh para nabi itu akan mulai dimasukkan menjadi satu gambaran penuh. Di mana orang-orang yang ada di dalam Kristus yang Paulus katakan tadi. Orang-orang yang di dalam Kristus akan diperlihatkan seluruh gambaran misteri yang tersimpan selama berabad-abad. Supaya apa dikatakan? Supaya kita tidak ragu lagi. Supaya kita tidak ragu lagi dengan apa yang Tuhan mau bukakan. Ini menarik sekali ya kalau kita melihat Roma 16 saya mau bukakan dulu beberapa ayat tapi dalam bahasa Inggris, kemudian kita lihat dalam bahasa Indonesia. Roma 16 ayat 25 tadi kita sudah belum baca ya, tapi saya sudah singgung. Now to him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery kept secret since the world began. Sesuai dengan misteri yang tersimpan selama berabad-abad. Kemudian ayat 26 dikatakan, tetapi sekarang dimanifestasikan, now made manifest by the prophetic scriptures, made known to all nations. Kenapa saya ambil ini dalam bahasa Inggris? Sebab kalau kita lihat ya, yang saya garis bawah ini, by the prophetic scriptures made known to all nations. Kalau di bahasa Indonesianya itu cuma dikatakan telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa. Telah diberitakan, mungkin saya garis bawahi, kalau saya garis bawahi itu kita bisa lihat nanti satu pemahaman yang tentu jauh lebih dalam ketika kita membacanya di dalam terjemahan Inggris, karena bahasa aslinya juga begitu ya. Kita lihat dulu. Nah ini kembali dalam bahasa Inggris dikatakan by the prophetic scriptures. Kalau bahasa Indonesia telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi. Sepertinya kalau kita lihat bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris tuh, yang Indonesia telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi, sudah jadi buku itu. Tapi kalau terjemahan Inggrisnya itu dikatakan by the prophetic scriptures, ya. Kalau kita terjemahkan yang ini sesuai dengan bahasa Inggris, melalui ayat-ayat nubuatan, ayat-ayat yang bersifat nubuat, prophetic scriptures, ayat-ayat yang bersifat masa depan, ayat-ayat yang bersifat nubuatan. Kalau tadi bahasa Indonesia, kitab nabi-nabi, seolah-olah itu cuma tulisan dari nabi-nabi, ya. Kitab nabi-nabi, tulisan nabi-nabi. Tapi kalau bahasa Inggris, ayat-ayat yang bersifat nubuatan, ya. Ayat-ayat yang bersifat nubuatan by the prophetic scriptures, oleh ayat-ayat yang bersifat nubuatan. Prophetic itu kata sifat dari prophet, dari nabi. Jadi ayat-ayat yang bersifat nubuatan yang diberitakan kepada bangsa-bangsa lain, ya. Sekali lagi, prophetic scriptures made known to all nations. Ayat-ayat yang bersifat nubuatan
Jadi masih akan datang yang bersifat nubuatan yang akan diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Kalau Indonesia lebih pasif ya, dikatakan telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi, ya udah dibukakan. Tapi kalau prophetic scriptures itu ayat-ayat yang bersifat nubuatan, still ongoing, masih akan berlangsung. Kalau Indonesia telah diberitakan itu sudah menjadi sebuah catatan. Tapi bahasa Inggris ongoing prophetic scriptures. Jadi apa yang disampaikan oleh Paulus, misteri ini dibukakan ketika Yeshua hadir, berkenan dengan apa yang dilihat oleh nabi-nabi tadi, yang saya katakan cuplikan itu, cuplikan kecil dilihat oleh para nabi, itu akan digenapkan sesuai dengan timeline Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan. Kapan waktunya? Kristus Yesuslah yang menjadi pintu. Makanya tadi kita lihat bahwa di dalam Kristus, karena Kristuslah yang akan melahirkan, menyingkapkan apa itu yang dinubuatkan, yang bakal terjadi, yang dinubuatkan oleh para nabi. Saya harus jelaskan yang dilihat oleh para nabi. Nabi-nabi melihat perkara-perkara Tuhan. Nabi-nabi melihat perkara-perkara yang berhubungan dengan kemuliaan Tuhan. Prophet, they see the glory of God, nothing else. Nabi-nabi tidak melihat yang lain. They all, the prophet, the true prophets of God, they saw the glory of God. Nabi-nabi Tuhan, nabi-nabi yang benar, mereka melihat perkara-perkara yang berhubungan dengan all about the glory of God, all about the mystery of the deepness, all about the glory of God. Nggak ada lain yang dilihat oleh para nabi-nabinya Tuhan. Dan Paulus menyingkapkan kepada jemaat mula-mula bahwa ketika kamu menerima Kristus, Kristus adalah pintu. Karena Yeshua sendiri berkata, akulah pintu. Akulah pintu. Pintu untuk apa? Supaya misteri-misteri yang berhubungan dengan kemuliaan Tuhan itu akan disingkapkan dan dibukakan kepada bangsa-bangsa lain. Dibukakan kepada bangsa-bangsa lain, dan kita masuk dalam kategori bangsa-bangsa lain. Kita masuk dalam kategori untuk menerima kekayaan itu. Sebagaimana jemaat mula-mula telah dimulai, pesan para rasul adalah pesan tentang misteri kasih karunia. Itu dinyatakan kepada jemaat mula-mula, sehingga jemaat mula-mula betul-betul mereka hidup dari misteri yang telah Tuhan siapkan. Mereka hidup betul-betul di dalam apa yang Tuhan mau bukakan di zaman akhir. Dan kitalah orang-orang yang akan menerima misteri zaman akhir yang berbicara spesifik tentang kasih karunia. Spesifik loh. Kalau kita kembali lagi melihat hal ini, ya kita lihat bagaimana kemudian tadi kita sudah buka, tapi kita lihat lagi. Itu keselamatan itu yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang bernubuat. Mereka bernubuat tentang ternyata kasih karunia itu ada hubungannya dengan misteri yang tidak terpahami. Ya, sekali lagi, ternyata kasih karunia itu berbicara tentang kedalaman dari misteri yang tidak terpahami. Ternyata kasih karunia di dalamnya ada kekayaan. Kekayaan. Wow. Sekali lagi, kekayaan yang harus disingkapkan. Sudah dimulai di jemaat mula-mula. Sekarang kita sebagai orang-orang akhir zaman, Dia mau supaya kita betul-betul mengerti. Dia mau supaya kita betul-betul mengalami. Karena dikatakan bahwa rahasia ini yang harus segera digenapi. Petrus terus menulis, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Inilah misteri yang akan dinyatakan sungguh luar biasa. Orang-orang yang dipersiapkan untuk mengalami kedalaman dari kekayaan yang tersimpan selama berabad-abad.
Dan kekayaan inilah pemberitaan yang disampaikan oleh Paulus dan teman-temannya. Ini harus dibukakan. Satu ayat lagi yang menarik, yang kemudian Petrus terus bersama dengan Paulus menyingkapkan tentang hal ini. Pernyataan Petrus ini, 1 Petrus 1 ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Sekali lagi 1 Petrus 1 ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kalau para rasul, baik Petrus maupun Paulus, mereka adalah orang-orang yang punya kesaksian tentang hal itu. Maka kita sebagai orang-orang hidup di akhir zaman, kita akan menerima penyingkapan yang penuh. Sebelum dia datang kembali, dengar pernyataan saya. Sebelum Yeshua datang kembali, maka misteri tentang kekayaan kasih karunia harus dilepaskan secara penuh. Dengan kata lain, dia belum akan datang kembali. Sebelum kekayaan misteri yang tidak terpahami itu dibuka semua. Setelah misteri dari kekayaan yang tidak terpahami itu dibuka semua, barulah kesudahannya tiba. Barulah dia datang kembali. Artinya kita masih diberikan penyingkapan demi penyingkapan. Until all the abundance of grace revealed to you. Saya merasakan bahwa God is unveiling mystery things. God is unveiling mystery things. Tuhan menyingkapkan misteri ini untuk kita, bukan untuk orang lain. Sebab sama ketika Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, yes, kamu menerima kasih karunia. Dan Tuhan menjawab doa Musa, kamu akan dibedakan. Maka pernyataan ini juga berlaku buat orang-orang akhir zaman, yaitu orang-orang yang menerima kasih karunia, menerima penyingkapan kasih karunia. Mereka ini orang-orang yang dibedakan. So amazing. Saya punya kesaksian, saudara, satu kesaksian yang unik sekali. Kemarin ketika kami sedang konseling dengan satu keluarga, lalu setelah kita konseling, kita doakan, saya bagikan kepada mereka bahwa kamu orang yang dikasihi loh. Kamu adalah orang yang sudah dipilih. You are chosen. Kamu sudah dipilih. Ya, kamu dipilih, saya katakan bahwa kamu akan menerima apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu. Kamu sudah dipilih, kamu akan menerima apa yang Tuhan sediakan. Saya katakan karena Tuhan menebus kita, Tuhan memberikan hal-hal yang luar biasa. Tapi bagian kita, saya katakan kamu harus responi. Saya katakan jangan kamu sampai bodoh, kamu harus responi, kamu jalani, maka kamu akan menerima hal-hal yang akan dibukakan. Berbicara tentang hal itu, kemudian ya sambil kita beritakan akan hal itu, kami buka puasa di satu restoran. Lalu di restoran itu, waktu saya melihat menu, keren banget ini menuku, buatannya cocok sekali. Berbicara tentang bulan Paskah, itu bulan unveiling the mystery, bulan penyingkapan dari misteri. Kemudian dikasih lihat menu, dikatakan begini, Pak, mulai 1 April kita ada menu khusus. 1 April, menunya apa? Unveiled menu. Apa itu unveiled? Penyingkapan. Lalu langsung dikasih lihat makanannya. Begitu saya lihat menunya, jadi menu khusus buat 1 April. Ya kan kita kan memasuki bulan Nisan. Cuma kalau kalender Ibrani 1 Nisannya dimulai dari sekarang gitu ya. Jadi waktu dikasih lihat menunya, menu unveiled, menu makanannya langsung kelihatan. Langsung Roh Kudus bukakan begini kepada saya. Kalau kamu mengerti perayaan Paskah, melalui perayaan Paskah
They are unveiled menu. Ada menu yang dibukakan. The unveiled menu, menu yang dibukakan, kamu bisa lihat apa yang kamu bisa cicipi. Wih, keren banget. Jadi waktu saya lihat menu itu, unveiled menu, ada makanan-makanannya khusus buat 1 April. Roh Kudus langsung ngomong, Paskah is the revealing of the heavenly menu. Oh my God, Paskah itu menyingkapkan makanan sorgawi yang tersedia buat kita semua. Itu sebabnya saya sangat semangat, karena untuk Paskah 5785, God is revealing the heavenly menu. Paskah 5785, Tuhan akan menyingkapkan menu sorgawi buat saudara, buat saya, buat kita semua. Dan dia mau betul-betul kita masuk dan mengalami apa yang dibukakan buat kita. So excited. Saya harap saya di sini udah excited, udah nggak tahan. Karena Roh Kudus betul-betul ngomong secara eksplisit, secara detail. Belum banyak orang mengerti tentang kekuatan Paskah. Paskah itu dirayakan dari tahun ke tahun, tapi belum banyak yang mengerti. Kemudian Roh Kudus berkata, pada waktu misteri tentang Paskah itu dibukakan, kamu akan tahu apa isinya. Rupa-rupanya Bapak Ibu Saudara, pesan Paskah itu dibukakan di tahun Paskah. Karena tahun 5785, it's a declaration year about the Pesach. Karena angka 5 itu berbicara tentang kasih karunia. Saya rindu supaya Bapak Ibu Saudara tangkap pesan ini mulai dari hari ini. Karena kita pun akan dibedakan dari yang lain. Tuhan akan menyingkapkan hal-hal yang sorgawi buat saudara dan saya. Mari kita buka hati. Mari kita berkata, Tuhan, aku mau ada di dalam momentum ini. Aku mau. Kami, saya dan panitia, kami sangat berkata, Tuhan, apa yang Tuhan membukakan ini benar-benar luar biasa. Kita mau lihat lagi sekali lagi cuplikannya ya untuk Paskah yang akan datang ini, baik 12 April dan 26 April ini. Dan saya mau supaya Bapak Ibu menangkap pesan ini. Sekalipun ini adalah perayaan tahunan, setiap tahun ada perayaan Paskah, setiap tahun ada perayaan Paskah, tapi saya harus katakan Paskah yang ada di 5785. Roh Kudus katakan, aku akan menyingkapkan hal yang tidak terpahami. I will reveal unto you the unveiled menu. Aku akan menyingkapkan kepadamu menu yang aku bukakan. Unveil, dibukakan. Tirai, dibukakan. Tirai yang mungkin tertutup itu di unveil, dibukakan. Paskah yang terjadi di dalam zaman waktu Yesus naik di kayu salib. Kita lihat di bait suci, tirai yang terbelah. Veil itu berbicara tirai. Kalau unveil itu tirai yang terbuka. Peristiwa Paskah 2000 tahun yang lalu sudah membuktikan ada misteri yang akan dibukakan. Sekali lagi, peristiwa Paskah 2000 tahun yang lalu, pada waktu Yesus naik di kayu salib, tirai yang membatasi ruang Maha Kudus dan ruang kudus terobek, unveil, supaya misteri yang ada di ruang Maha Kudus segera dibukakan. Kita lihat, coba kita lihat lagi pengumuman untuk Paskah kita. Mari kita lihat bersama-sama. Silakan media. What is grace? Is it enough to save your life? Is it enough to save your family? Is it enough to pull you out from the darkness? We say yes. For grace is the gospel that kept secret since the world began, enduring from time to time, from the chosen nation to the chosen one,
He chooses you. Hal yang luar biasa yang Tuhan mau singkapkan buat kita di hari-hari terakhir ini. Menyingkapkan tentang kekayaan kasih karunia. Ada living water, ada mayim khayim yang akan dinyatakan. Ada living water, ada mayim khayim, ada air kehidupan yang akan datang buat kita semua. Karena apa yang akan kita alami, itulah yang akan membedakan. God is unveiling His secrets. God is unveiling His secrets. Tuhan menyingkapkan rahasianya. Dan rahasianya itu diberikan kepada orang-orang yang ditebus, yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan membuat perbedaan lagi. Sebab di tahun ini, ketika Dia menyingkapkan lagi kebenarannya, ada hal-hal yang dahsyat dan supernatural. Saya nggak tahan, saudara. God is, because at the same time, pada saat yang sama, when He reveals, ketika Dia menyatakan, when He is unveiling, ketika Dia menyingkapkan, selalu akan diteguhkan dengan kuasanya. Jemaat mula-mula, kalau Anda perhatikan jemaat mula-mula, karakteristiknya jelas. Penyingkapan disertai dengan tanda-tanda. Penyingkapan disertai dengan hal-hal yang ajaib. Dan God is doing it again before He is coming back, before His return. Tuhan akan melakukan lagi sebelum Dia datang kembali kepada orang-orang yang ditebus dan orang-orang yang dikasihi. Karena itu, let's get excited Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersyukur. Mari kita kalau tahun itu bernubuat, tahun itu berbicara apa yang harus dinyatakan, tahun itu bernubuat apa yang sorga sudah agendakan. Menurut kalender Ibrani, agenda sorga adalah penyingkapan tentang kasih karunia. Maka seluruh pelayanan malaikat, they are all in position. Semua para malaikat sedang ada di dalam posisi untuk penyingkapan misteri yang harus disingkapkan di zaman akhir ini. Di mana saudara dan saya, kita semua akan mengalaminya. Mari kita berharap apa yang disediakan Tuhan yang mau dibukakan, supaya kita punya kesaksian itu. Karena Tuhan mau kesaksian itu kita alami dan kita bawa kemana-mana. Misteri yang tidak terpahami, misteri kasih karunia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo mari. Sekali lagi undangan telah kami berikan mulai dari sekarang sedini mungkin. Karena kita sudah masuk di dalam tahun penyingkapan kasih karunia. Tahun kasih karunia. Haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Nah, buka hatimu sekarang dan percayalah kepadanya. Sebab apa yang menjadi rancangannya harus tergenapi. Aku mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bapa, di dalam nama anakmu Yeshua Mesias, bersyukur buat agendamu. Aku bersyukur buat rancangan yang tersimpan, yang terus dibukakan. Aku bersyukur buat agenda sorgawi sesuai dengan kalendermu. Tahun-tahun yang tidak berkesudahan, sebab tahun-tahunmu penuh dengan agenda yang sudah tersusun secara rapi.
yang telah Engkau beritakan kepada bangsa sulung, yaitu bangsa Israel, dengan tahun-tahun yang Engkau percayakan kepada mereka. Sekarang kami tahu bahwa di tahun-tahun yang Engkau berikan itulah menjadi tahun kami, yaitu di tahun 5785. Aku mengucap syukur bahwa di tahun 5785 kekuatan tentang kasih karunia akan Kau nyatakan lagi. Karena itu mulai dari hari ini Abah, terima kasih buat pesan-Mu. Aku sudah membuka mulutku untuk menyampaikan pesan ini. Sebab Engkau mau kami semua masuk dan mengalami perkenanan-Mu. Penyingkapan, the unveiling of grace. The unveiling of the abundance of grace. Kami buka hati kami untuk itu. Kami mau ada di dalam perayaan ini. Karena itu dari sekarang Bapakku berdoa sekiranya Shalom-Mu menaungi mereka. Kami harus dalam keadaan sehat dan kami harus masuk bersukacita bersama-sama di dalam agenda sorgawi. Terima kasih Abah, terima kasih Roh Kudus buat kebenaran firman-Mu. Hari ini Abah, kami berterima kasih untuk firman yang Kau bukakan. Sekarang hati kami terbuka untuk Engkau, untuk menerima berkat-Mu. Biarlah berkat dari Shalom-Mu menaungi kami. Berkat yang Kau beritakan Tuhan, yang Kau lepaskan melalui Musa dan Harun. Itu berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada mereka. Kami juga mau terima berkat itu. Sebab demikianlah yang tertulis dalam Bilangan 6 ini juga menjadi berkat bagi kami. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajahnya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Oh haleluya Abah. Oh glory haleluya. The Lord bless you. Oh and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Oh yes. The Lord bless us and keep us, and make His face shine upon us. Be gracious to us. The Lord turn His face towards us and give us peace. Oh hallelujah. Yevarech Adonai Ve'yishmerecha Ya'er Adonai panav elecha V'chunecha Yisa Adonai panav elecha Ve'yashem lecha shalom. Amen. 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 Haleluya. Berkat Tuhan, shalom Tuhan melimpahi atas kita semua dari sekarang dan terus berjalan di dalam perlindungan shalom, berjalan di dalam kasih karunia-Nya. Haleluya dalam nama Yeshua Masiah. Amin, amin dan amin. Bagikan pengumuman ini kepada teman-temanmu dan kita akan datang kembali berkumpul lagi di acara yang berikut. God bless you. Puji Tuhan. Passover 2025, Abundance of Grace.
Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita telah ikuti bersama-sama tuntunan firman Tuhan yang tadi telah disampaikan. Mari kita terus menguatkan hati kita, kuatkan kehidupan kita, bahwa kita adalah orang yang telah dipilih oleh Tuhan sendiri untuk menerima penyingkapan kasih karunia yang begitu luar biasa, dan kita juga akan mengenapi seluruh kepenuhan kasih karunia. Haleluya. Saya akan bacakan beberapa pengumuman, saudaraku. Bagi saudaraku yang rindu memberikan persembahan untuk taburan atau taburan untuk ibadah pada hari ini, saudara bisa mentransfernya ke rekening BCA nomor 219-302-2227 atas nama Yayasan Gerbang Kemuliaan Indonesia. Oke, bagi saudaraku yang rindu mengembalikan persepuluhan melalui wadah ini, saudara bisa mentransfernya ke rekening BCA nomor 219-301-6464 atas nama Yayasan Gerbang Kemuliaan Indonesia, dan seluruh persepuluhan yang masuk melalui wadah ini akan didoakan di setiap acara Sunday Word of Life di minggu kedua setiap bulannya. Oke, acara seperti biasa, renungan pagi, weekly hay, setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis, jam 6.30 pagi, live di dua channel, saudaraku, di Timothy Paringkuan, di Facebook, dan Restoration Community di TikTok. Prophetic Gathering, tanggal 3 April, saudaraku, jam 18.30, di ruangan PIC Creative Space, di Wisma Stako, saudaraku, Raya Kasablanka, Jakarta Selatan. Saudara bisa hadir yang di sekitaran Jakarta, dan mungkin yang tidak bisa hadir secara on-site bisa mengikutinya secara online di YouTube Timothy Paringkuan Official. Acara Sunday Word of Life setiap hari Minggu jam 10 pagi, live hanya di YouTube Timothy Paringkuan Official. Nah, acara Paskah, saudaraku, event Paskah kali ini 5785 dengan tema Abundance of Grace, disertai diawali dengan seminar ya saudaraku di hari Senin tanggal 7 April jam 18.30. Saudara bisa hadir yang di sekitar Jakarta di GBI Wow Kuningan City Mall lantai 3 Jakarta Selatan. Dan bagi yang mengikutinya secara online, saudara bisa mengikutinya di Facebook, di YouTube Timothy Paringkuan Official. Nah, Passover Celebration 5785 KKR Paskah dengan tema yang sama, saudaraku, Abundance of Grace di Surabaya hari Sabtu 12 April jam 18, jam 6 sore, saudaraku, di Hope Lounge and Function di Ciputra World, Mejen Sukono, Surabaya. Dan yang di Jakarta, saudaraku, di hari Sabtu tanggal 26 April jam 15, jam 3 sore di Menara Kuningan Sanctuary Ballroom F3 Jakarta Selatan. Oke, bagi saudaraku yang memiliki permohonan doa, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera di layar Anda di 081212149255 dan di Telegram Restoration Community. Ya, demikian Sunday Word of Life pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di acara-acara berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. God bless.